Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sekalian, pemirsa juga penikmat podcast Gisting Mengaji. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bersama saya Abdul Razak kembali hari ini kedatangan tamu yang istimewa dan spesial tentunya. Alhamdulillah ini telah hadir di depan kita dan di tengah-tengah kita. Ini ada Dr. Asrian Hedi Cahya, yaitu Direktur Pinbuk Lampung sekarang ya Pak. Kemudian ada Dr. Andes Haji Ngatiyo Haryanto. Beliau ini sebagai yang tahun lalu atau periode sebelumnya itu sebagai Direktur Pinbuk juga, yang saat ini dijabat oleh Pak Asrian, yang juga saat ini Pak Ngatiyo ini sebagai anggota pengawas Pinbuk Pusat. Alhamdulillah, ini tengah-tengah kita suatu keberkahan, suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita kedatangan tamu dan alhamdulillah Pak Ngatiyo dan Pak Asrian ini hadir di Masjid Al-Munawwarah untuk menyempatkan waktunya ini untuk kita bersama-sama sharing ilmu untuk mendapatkan ilmu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini terima kasih sudah hadir di Masjid Al-Munawwarah. Ini suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi kami bisa silaturahim. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu nih Pak. Dari Pak Ngatiyo dulu mungkin. Ini sehari-harinya apa sih Pak? Sehari-harinya kegiatannya sehari-hari di Lampung. Jadi saya sudah 17 tahun yang lalu purna bakti dari Pegawai Negeri Kementerian Agama. Alhamdulillah. Jadi sudah 17 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah selama 17 tahun saya tidak merasa bahwa saya sudah pensiun. Masya Allah, selalu muda berarti. Sampai sekarang masih. Alhamdulillah. Berkhidmah. 7 hari itu saya masih berkhidmat. Masih berkhidmat alhamdulillah. Di Pinbuk. Dan di beberapa organisasi, di IJMI. Dan di beberapa organisasi, sehingga selama 7 hari itu terisi semua. Alhamdulillah. Dari Ahad sampai hari Sabtu semuanya terisi dan produktif. Amin. Alhamdulillah. Berkhidmat ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi, kalau usia memang masih muda. Masih muda. Ya, baru masuk 77. Masya Allah. Mudah-mudahan saya bisa sampailah ke usia 77 juga ini Pak. Jadi itu, alhamdulillah. Itu kegiatan masih, tapi porsi untuk tertinggi adalah kepentingan umat. Kepentingan umat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu mudahkan jalan kita semua Pak. Kemudian Pak Asrian. Ya. Sehari-hari kegiatannya apa ini? Sehari-hari ya orang lapangan juga ini. Orang lapangan juga. Banyak berinteraksi dengan usaha kecil ya. Dengan usaha kecil. Pertama aktif juga di Apindo ya, di UMKM sama ya Kadin gitu sekarang ini, jadi untuk pengembangan ekonomi daerah. Alhamdulillah. Sekarang ya aktif di Pinbuk khusus. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kalau belum tahu Pinbuk itu pusat inkubasi bisnis usaha kecil ya Pak ya. Bisnis usaha kecil. Nah, insya Allah hari ini kita akan sedikit bincang-bincang tentang itu nih Pak, tentang Pinbuk. Mungkin ke Pak Ngatiyo dulu nih selaku direktur di periode sebelumnya, pelaku sejarah ini. Sebenarnya Pinbuk itu apa sih Pak, dan kemudian latar belakang dulu didirikannya itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan ke kami untuk secara singkat saja lah. Pinbuk itu pusat inkubasi bisnis usaha kecil, batomnya Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Jadi batomnya IJMI itu ada Orbit, orang tua bimbing terpadu, dulu dipandu, diketuai oleh Bu Ainun Habibi, ada Alisa Hadijah, dan
Batomnya ada 10. Salah satu di antara batomnya ICMI adalah Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. Ya, ini dulu sebetulnya diilhami bahwa karena ICMI sendiri sebagai organisasi yang memang tidak diperkenankan bergerak di bidang kegiatan yang ekonomi, ya. Sebab itu dia membuat yayasan namanya Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. Kalau sekarang ini namanya Pinbook Indonesia. Pinbook Indonesia. Iya, Pinbook Indonesia. Yayasannya Pinbook Indonesia. Badan pembinanya Pak Vence, kemudian badan pengawasnya Pak Aris Mufti, saya membantu Pak Aris. Kemudian pada dalam struktur pelaksananya Pak Aslihan Burhan, Direktur Pinbook Pusat, yang di daerah perwakilan Pak Asrian Hendi Cahya. Itu struktur organisasinya. Jadi saya mewakili Pinbook Pusat di bagian pengawasan. Menyiapkan kader baru yang masih segar, Pak Asrian, untuk meneruskan untuk keberlangsungan hidup organisasi. Perlu banget. Kaderisasi luar biasa penting. Ini adalah warisan-warisan yang luar biasa dari pendahulu kita, Pak Habibie, Pak Amin Aziz, Pak Zainul Bahar, dan Pak Aliafi yang mendirikan Pinbook. Itu sejarahnya. Dan bergeraknya asalnya itu hanya Baitul Mal wa Tanwil. Asalnya dari untuk Baitul Mal wa Tanwil. BMT. Karena waktu itu Pak Habibie agak sulit menyebut Baitul Mal, dia minta padanannya. Padannya apa? Balai Usaha Mandiri Terpadu. Balai Usaha. Itu lebih fasih dia nyebutkan daripada Baitul Mal wa Tanwil, Pak Habibie begitu. Maka Balai Usaha Mandiri Terpadu. Balai Usaha Mandiri Terpadu. Iya. BMT juga. BMT juga. Core-nya BMT. Iya. Nah. Dan Pak Ngatia ini sudah berapa lama Pak aktif di Pinbook ini? Sejak berdirinya Pinbook. Sejak berdiri tahun 95. 96. Iya. Kan 95 di pusat. Oh, 95 di pusat. 96 di Lampung. Saya langsung bergabung sampai hari ini. Masya Allah. Luar biasa. Jadi sudah 26 ya Pak? Iya, masuk 27. 27 tahun ini. Mas. Kemarin motong tumpeng di Jakarta, saya termasuk ikut motong tumpeng ulang tahun yang ke-27. Masya Allah, luar biasa. Dan dengan ini suka dan dengan duka. Suka dan duka. Dan tentunya pergerakannya dan manfaatnya sudah bisa kita rasakan. Alhamdulillah. Salah satunya mungkin berdirinya beberapa BMT di seluruh Indonesia. Nah, di Lampung ini kebetulan di Gisting ini alhamdulillah BMT hari ini Sabil Mutakin ya Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya, itu salah satu di antara yang pernah kita ya. Pak Harun senior yang sama dengan saya, Pak Harun sejak berdirinya BMT. Oke. Alhamdulillah. Jadi kalau di Lampung, di Jakarta itu 95, kemudian di Lampung setelahnya yaitu 96, Masya Allah. Kemudian peranannya kan Pak ya, peranannya itu kan tadi core-nya adalah mungkin salah satunya keadilan sosial berarti Pak ya, keadilan sosial kan gitu ya. Melalui peningkatan ekonomi, apalagi ini core-nya Islam kan, usaha dan usaha kecil kan begitu. Kemudian pendirian BMT itu Pak. Nah, kira-kira sudah berapa lembaga keuangan yang didirikan Pak untuk membantu itu Pak? Sebetulnya kalau di Lampung sejak tahun 96 itu kita sudah mengadakan berbagai dan mungkin jumlahnya cukup banyak pelatihan untuk mendirikan BMT. Dan sudah berdiri juga ratusan BMT. Dan mulai dari yang sukses sebetulnya hanya kemarin kalau menurut analisa saya itu sebetulnya agak besar musibah yang kemarin. Dampak pandemi luar biasa. Bahkan sebetulnya bukan hanya BMT, semua lembaga apapun negara, apakah dia konvensional, saya kira sama. Jadi kalau alhamdulillah BMT masih ada beberapa yang masih bisa menjadi rujukan ketegarannya dan kesehatannya. Misalnya BMT Surya Abadi, belum pernah dia namanya
tidak ada bagi hasil. Pasti Pasti naik sampai hari ini. Masya Allah. Sudah dia ya. Asapia. Kalau Sapia pernah naik turun dia. Asapia pernah naik turun dia. Tapi kalau BMT Surya Abadi, bahkan Mbak Indah dengan Mbak Abadi, Iya. saya minta betul kalau bisa cobalah buat tulisan yang bisa disumbangkan kepada ICMI, negara, bahwa BMT Tegar itu syarat akhirnya buat dia lagi buat tulisan gitu, bisa untuk rujukan itu. Kondisi kayak seperti ini dia masih tetap tegar dan tidak pernah minus, Iya. tetap untung. Itu kan bukan gampang. Tanya kepada yang lain, saya belum Dan tahu. mungkin ini salah satu berkahnya penerapan sistem syariah yang ada. Bisa saja yang- ya. yang Banyak ada hal, di lembaga banyak hal, keuangan. banyak hal. Maka saya bilang Mbak Indah sama Mbak Abadi tolong buat tulisan. Kita sumbangkan ke negara kalau perlu. Nah, kemudian Pak, sebagai apa namanya lembaga yang menginkubasi itu semua kan begitu, lembaga-lembaga keuangan itu, kemudian mungkin dari Pak Asrian ini Pak, sampai mana sih Pak tingkat pengawasannya Pak? Apakah diawasi atau didirikan kemudian hanya selesai begitu atau seperti apa nih Pak kira-kira? Kan inkubasi itu apa istilahnya ya? Melahirkan. Membina Ya. di kelahirannya. Iya. Jadi kalau dia sudah mandiri dan ini ya udah bisa jalan Sudah sendiri. selesai. Kita memang BMT ini kan yang terbaru ini programnya itu di 2030 itu akan menargetkan 10.000 BMT. BMT 10.000 BMT ini BMT. dalam pengertian yang lebih luas ya, artinya kelembagaan ekonomi umat lah. Ya, di sistemnya ya Pak ya. Ya, jadi nanti dia bentuknya BUMDes yang dibilang Ya, gitu ya. Kalau dulu kan khusus BMT, BMT. dalam pengertian kelembagaan BMT saja. Nanti itu kelembagaan ekonomi yang lebih luas. Gitu ya. Iya. Nah, yang kedua, yang termasuk yang transformasi yang baru ini adalah 10 juta keluarga miskin. 10 juta keluarga miskin. yang punya apa istilahnya? Punya usaha. Punya daya. Punya usaha. Dan Jadi berdaya. Ya, berdaya. Berdaya. Itu jadi yang ingin Capai. didorong. Jadi ya inkubasi bisnisnya itu jadi yang akan menjadi dilahirkan menjadi pelaku bisnis. Pelaku bisnisnya. Ya, jadi Pinbook ini ya sebagai tadi pusat inkubasi. Inkubasinya. Ya kan kalau kita bicara inkubator itu kan inkubator itu proses Melahirkan. gitu kan. Sampai lahir. Iya, sampai lahir dan ya tumbuh, ya udah itu dia bisa jalan sendiri gitu kan. Nah, kita sekarang udah ya istilahnya menikmati lah ya beberapa kader-kader yang dilatih BMT sudah mendirikan dan sudah berkembang ya, termasuk di Gisting ini tadi BMT sambil Mutakin. gitu. Kita Alhamdulillah. harapkan lebih banyak lagi, makanya tadi secara nasional 2030 itu akan 10.000 10.000. ya, BMT. Kemudian untuk menunjang proses itu Pak. Nah, untuk menunjang proses itu ya kita tadi melakukan pelatihan, pendampingan untuk lahirnya lembaga-lembaga ekonomi, baik yang kalau dulu kan awal-awal kita lebih terfokus kepada lembaga keuangan, Pak ya. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan. Nah, sekarang sektor real bahasanya. Sektor real. Tijaroh. Nah, jadi Baitul Mal wa Tamwil wa Tijarah. Baitul Mal betul. wa Tamwil wa Tijarah. Tijarah. Di sektor realnya ya. Salah satu. Jadi sektor keuangannya sudah, sektor realnya juga harus dirambah. Ya, karena tadi yang 10 juta keluarga miskin itu kan dia mungkin bergeraknya tidak di BMT kan, BMT, benar. tapi sebagai sektor real. Sektor tadi, real. bisa dia Ultra mikro mungkin Iya, usaha-usaha iya. mikro dan ultra mikro Ya, mungkin. dan termasuk yang sekarang kan BWM, Bank Wakaf Bank Mikro. Mikro. Alhamdulillah, Nah, itu salah. juga bagian daripada yang kita dorong melalui Pinbook. Nah, insya Allah nanti Bank Wakaf Mikronya juga nanti insya Allah hadir di podcast ini. Insya Allah mudah-mudahan. ya. Kemudian Pak, kan sekarang ini tantangannya Pak di industri 4.0 nih Pak, 5.0. Nah, ini mungkin ada juga nih Pak Luar programnya nih di Pinbook ini untuk itu. Mungkin gimana Pak? Pak Ya luar biasa Mas. memang. Kalau
Memang nikmatnya perjuangan itu kan ada tantangan. Ada tantangan ya. Nggak nikmat kalau tanpa. Seperti kemarin katakanlah itu merupakan ya tantangan perjuangan. Makanya dengan ulang tahun yang ke-27 Pinbook harus bangkit. Harus bangkit. Bangkit, nggak boleh mundur apalagi pantang menyerah. Nah gitu aja. Jadi tantangannya juga berinovasi. Jadi perlu inovasi. Nah inovasi ini kita sekarang kan dengan 10 macam model yang akan kita terapkan di pondok pesantren, di perusahaan, termasuk bank wakaf, kemudian daerah terpencil, segala macam itu. Jadi sudah harus kemana-mana, bukan Baitul Mal saja. Baitul Mal ini sudah kita galakkan karena bagaimanapun si fuqara wal masakin kan di sini dia. Iya, Pak. Baitul Tanwil sudah on. Nah, yang berikutnya adalah Baitul Tijaroh. Baitul Tijaroh. Memang dasarnya begitu. Wa halalahul bai'a tijaroh itu. Al-bai'nya tijaroh. Iya, baik kan jual beli. Jual beli. Tijaroh. Sektor real. Sektor real. Ya sudah, apa saja keperluan itu. Termasuk minyak goreng. Masya Allah, minyak gorengnya kena juga ini minyak gorengnya, Masya Allah. 4.0 ini ya artinya ya bisnis sekarang ini tidak terlepas dari digitalisasi. Betul. Bagian yang didorong untuk dikenalkan kepada pelaku ekonomi agar bisa memaksimalkan pengembangan usahanya. Kan dengan digitalisasi ini memudahkan, karena dulu kan kalau orang mau buat usaha, mau sewa toko, mau itu udah modal usaha sendiri. Tapi sekarang orang dari rumah bisa. Ya, tidak perlu sewa toko. Pakai gawai. Dengan digitalisasi orang bisa produksi di rumah, jual dari rumah, gitu kan, tidak harus perlu modal sewa toko atau harus ada yang jaga khusus di toko gitu kan. Dan mau nggak mau kita memang harus mengikuti itu, Pak, karena memang trennya, pasarnya begitu. Jadi pembinaan keluarga juga tetap masih dekat gitu kan, di rumah gitu kan. Kalau di warung atau di ini kan udah keluar rumah gitu kan. Nah, ini juga peluangnya bukan hanya jadi ibu-ibu yang rumah tangga pun bisa ikut menikmati digitalisasi ini untuk mengembangkan usaha gitu kan. Jadi kemudian langkahnya Pak untuk menerapkan itu tadi. Nah, kalau Pinbook ini sudah menyusun beberapa aplikasi yang bisa dipakai ya, dipakai oleh masyarakat yang di dalam mengembangkan usahanya itu, dan beberapa sistem aplikasi yang mendukung usaha masyarakat itu. Nah, karena kan untuk membuat aplikasi juga ya perlu juga perlu nah itu bagian daripada yang inkubasinya tadi, kita sosialisasikan, kita dampingi. Sudah mulai terimplementasi atau baru akan kita mulai. Baru akan dimulai. Kan sudah ini. Jadi di beberapa yang di Lampung. Oh ya. Lain sudah. Oh sudah. Di Lampung ini baru akan. Sebagian akan jadi bagian dari program pengurus baru ini. Insyaallah. Tambahan aja untuk ini, jadi Kang Saiful Uyun, pakar IT kita yang di Pinbook Pusat, itu sudah buat software dalam rangka untuk bukan hanya pelaksanaannya, pengawasannya, dan sampai pelaksanaan semuanya sudah menggunakan software yang kita siapkan untuk program tadi, keberlangsungan tadi. Jadi karena di industri yang serba digital ini mau nggak mau semua pelaku bisnis, pendidikan bahkan Pak, itu juga harus bisa menguasai. Kalau istilahnya guru saya itu malas tertindas, lambat tertinggal, berhenti mati Pak. Kalau gaya saya bilang begitu. Jadi ya kalau malas tertindas, lambat ya tertinggal, berhenti mati. Walau ternyata memang di segala lini, di semua sektor memang kita juga harus ikut. Masya Allah, ini mudah-mudahan Pinbook ini bisa eksis terus. Amin. Dan manfaatnya juga alhamdulillah sih, kalau kami sudah merasakan kan begitu ya. Juga bisa dirasakan oleh masyarakat banyak juga, alhamdulillah. Kemudian nih Pak, terakhir nih Pak, untuk pelaku-pelaku bisnis atau pelaku-pelaku bisnis ini ke depan kan selain tantangannya juga industri digital, kemudian kira-kira
apa sih Pak pesan yang bisa disampaikan untuk pelaku bisnis? Dia dalam hal ini bukan hanya personal tapi juga mungkin lembaga atau mungkin lembaga-lembaga syariah, lembaga keuangan bank ataupun bukan bank, itu seperti apa kira-kira? Kalau kami kan BWM ini ya masuknya bank ya, bank, keuangan, nah itu. Kira-kira seperti apa pesan-pesannya untuk menghadapi tantangan kita yang luar biasa, lompatannya. Mungkin dari Pak Ngatio dulu. Yang pertama bahwa kita sebetulnya dengan harapan tetap pada hitoh ya. Ya, kata syariah itu bagian yang tak mungkin itu kita abaikan, bahwa hidup kita kan sebentar. Ya. Dan kita harus hidup dan harus kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Iya, seperti Khadijah. Iya, harus seperti itu, harus sebagai orang kaya. Tapi ingat bahwa itu semuanya akan diaudit oleh malaikat raqibun atid itu. Pertanggungjawabnya luar biasa. Dan itu oleh sebab itu ingat bahwa kita sedang diaudit oleh 2 malaikat. Beratkan yang kanan. Beratkan yang kanan. Itu oleh itu dan nanti sampai di sana. Oleh sebab itu namanya da'i fi'atin qalilah. Ya. Itu dalam arti ruhiyahnya ini itu nggak mungkin diabaikan. Walaupun jadi miliarder seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Khadijah, itu nggak bisa kita kemudian. Kalau memang ada hanya si fakir miskin, keluarkan. Gitu. Jadi saya kira begitu. Lompatannya bukan dunia saja, tapi dan juga sampai ke akhirat. Itu bedanya kita dengan mungkin pelaku-pelaku ekonomi yang lain. Dan itu malah. Dan itu ininya yang rohnya berarti. Roh kita ya. Dan nikmat itu. Dan saya pelakunya. Alhamdulillah. Saya pelakunya. Sudah 20 sekian tahun, bahkan mungkin sebelum itu sudah. Salah satu diantaranya saya memang tidak bersentuhan lagi dengan, apalagi dengan istilah ribawi. Sentuhan aja enggak, apalagi itu aja. Dan saya bisa nikmat hidup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa banyak belajar lah dari itu. Kalau mungkin dari ada tambahan dari Pak Direktur. Ya, bahwa pelaku usaha ini harus semakin mengikuti perkembangan ini. Harus disiplin. Disiplin ini penting agar usahanya bisa fokus dan berkembang. Yang kedua ya dari sisi manajemen ya harus juga rapi, tertib kan gitu ya. Dari sisi karena bisnis ini akan terkait dengan pihak-pihak lain, ya harus trust ya, amanah bahasa kita ya, dipercaya gitu ya. Harus membangun kepercayaan. Hal-hal penting yang harus kita bangun pada pelaku-pelaku usaha kecil umumnya maupun yang pelaku usaha kecil syariah yang memang menjadi concern kita di Pinbook ini. Karena ya sebagian besar umat penduduk Indonesia ini kan umat Islam. Nah, harapannya ekonomi Islam itu, ekonomi syariah itu bisa menjadi perilaku di dalam ekonomi masyarakat. Iya. Bahkan sudah nggak, alhamdulillah sekarang sudah nggak alergi lagi lah. Iya. Sudah mulai nggak alergi, nggak gatel-gatel. Ya betul. Dan kalau mungkin cita-citanya juga kalau sudah dengar kata ekonomi, ya itu sudah syariah, tanpa perlu ada embel-embel syariahnya kan gitu. Oh ekonomi, oh itu sudah syariah, tanpa perlu ada embel-embel syariahnya. Mungkin seperti itu ya. Iya, terima kasih. Teman-teman sekalian, sahabat Gisting Mengaji, podcast Gisting Mengaji, alhamdulillah di perjumpaan kali ini nih luar biasa. Ini daging semua ini insyaallah. Cuman karena waktunya yang mepet begitu, tapi mungkin kapan-kapan kami bisa silaturahim lagi ya Pak ya. Kami undang lagi untuk hadir ke sini untuk sharing, ngobrol-ngobrol yang terkait lebih dalam. Kalau ini kan tadi sebenarnya daging cuman yang masih di ujung-ujungnya di bawah kulit kan begitu. Tapi nanti kita bisa masuk lagi ke dalam. Dan mudah-mudahan silaturahim kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kita doakan juga apa yang menjadi tujuan perjuangan kita ini dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Pinbook ini semoga kebermanfaatannya terus bisa kita rasakan. Demikianlah teman-teman sekalian, semoga sehat selalu. Insyaallah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.